Selamat pagi, saudara-saudaraku yang terkasih. Damai sejahtera dari Tuhan kiranya turun atas kita semua. Kita sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan hari yang baru bagi kita, dan kita dapat melanjutkan berbagai kegiatan sepanjang hari ini. Untuk itu, tentu kita rindu mendengarkan sapaan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi kita agar apa yang kita lakukan sepanjang hari ini berkenan bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya, saudara-saudara, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, firman-Mu adalah pelita dalam hidup kami. Oleh karena itu, berbicaralah kepada kami, agar kami dimampukan tetap bertekun dalam iman kami, serta melayani sesama kami sesuai dengan kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada kami masing-masing. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan, melalui hamba-Mu, dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 12 ayat 11 yang saya bacakan dari TB2 untuk kita masing-masing dan kita dengarkan bersama-sama. Roma 12 ayat 11. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Ini adalah kata-kata penyemangat dari Rasul Paulus untuk jemaat di Roma. Dan itu juga menjadi penyemangat bagi kita di dalam pelayanan kita, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus pada zaman sekarang ini. Katanya, janganlah kendor semangat kita. Roh kita terus menyala-nyala melayani Tuhan. Dan tentu pelayanan kita kepada Tuhan itu kita lakukan dengan melayani sesama kita manusia. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa kita harus melayani Tuhan dengan penuh semangat dan melayani Tuhan dengan penuh syukur di dalam kehidupan kita? Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan semuanya berasal dari Allah. Dan oleh karena itu, semuanya adalah untuk Allah. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengatakan kepada kita bahwa di dalam pasal 12 ayat 1 katanya, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu kurban yang hidup, yang khusus untuk Allah, dan yang menyenangkan hatinya. Itu berarti saudara-saudara kita harus mempersembahkan diri kita, mempersembahkan apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita untuk kemuliaannya dan untuk melayani sesama kita. Setiap anggota tubuh Kristus, yaitu setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, memiliki karunia rohani yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Entah itu bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, dan lain-lain sebagainya. Karunia tersebut diberikan Kristus supaya jemaat dapat saling membangun dan menguatkan, sehingga tubuh Kristus, yaitu gereja, dapat berfungsi dengan baik, sehat, dan berguna bagi orang lain. Ada beberapa karunia yang sangat ditekankan oleh Rasul Paulus dalam suratnya ini. Dan apa yang harus kita lakukan dengan karunia rohani yang diberikan Tuhan kepada kita. Pertama-tama yang harus kita perhatikan saudara-saudara ialah bahwa setiap karunia hendaknya dipergunakan untuk membangun jemaat. Karunia atau talenta itu bukan untuk kebanggaan diri sendiri, bukan untuk kebanggaan pribadi atau memegahkan diri sendiri. Karunia itu, betapapun besar atau kecilnya, harus kita pergunakan di dalam hidup kita.
Kalau karunia itu kelihatannya kecil atau sangat sederhana sekali, itu jangan kita lecehkan atau kita kecilkan. Jangan kita memperlakukan karunia yang ada pada kita atau pada diri orang lain seperti orang yang menerima 1 talenta dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Seperti kita ketahui, ada yang menerima 5 talenta, ada yang menerima 2 talenta, dan ada 1 talenta yang diterimanya. Tetapi, saudara-saudara, setiap penerima talenta atau karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita harus pertanggungjawabkan untuk melayani sesama dengan talenta yang ada diberikan kepada kita. Dan kita harus melayani dengan semangat menyala-nyala. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Seterusnya, saudara-saudara, setiap orang dalam gereja kita haruslah menghargai karunia apapun yang Allah telah berikan kepadanya. Menghargai karunia atau talenta berarti harus melakukan pelayanan sesuai dengan karunia itu, sesuai juga dengan bidangnya masing-masing. Jadi saudara-saudara, setiap orang harus mengenal dan menghargai karunia yang dia terima. Dan pakailah karunia itu dengan sesuai. Misalnya, kalau ada orang yang sukses memakai karunia berkhotbah misalnya, hargailah itu. Tetapi jangan karena ada seseorang pengkhotbah yang jadi populer, yang sangat disenangi, kita jadi ikut-ikutan berambisi menjadi pengkhotbah pula. Padahal bukan itu talenta kita. Jadi setiap orang harus mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan talenta yang ada padanya seperti yang diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Kalau talenta kita misalnya adalah talenta administrasi, satu pekerjaan yang seharusnya duduk tekun di belakang meja sepanjang hari dan jarang atau tidak berada di depan umum sama sekali, biarlah kita memanfaatkan talenta seperti itu walaupun tampaknya apa yang kita kerjakan tidak langsung berharga di mata masyarakat, di mata orang lain, tetapi itu berharga di mata Tuhan. Jadi penilaiannya adalah segala sesuatu yang kita kerjakan dengan tekun itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk memuliakan diri kita sendiri. Jadi saudara-saudara, jangan sempat kendor semangat kita sebagai administrator kalau itu memang adalah talenta kita. Walaupun harus duduk di belakang meja dan tidak menjadi perhatian orang banyak atau tidak diperhatikan oleh orang-orang lain di sekitar kita. Jadi, saudara-saudara, kenalilah karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam perumpamaan talenta, masing-masing kita mempunyai talenta sesuai dengan jumlah yang diberikan Tuhan kepada kita. Ada yang 5 talenta, ada yang menerima 2 talenta, dan ada pula yang menerima hanya 1 talenta. Tetapi masing-masing kita harus mempergunakan talenta yang diberikan kepada kita itu, dan pergunakanlah itu dengan semangat yang tidak pernah kendor untuk melayani. Itu berarti saudara-saudara, kita semua harus berpartisipasi di dalam kehidupan dan pelayanan gereja kita sesuai dengan anugerah karunia yang kita terima. Jangan hanya datang ke gereja, lalu duduk, mendengarkan khotbah, lalu sesudah menerima berkat, kita pulang, dan sesudah itu tidak berbuat apa-apa lagi untuk Tuhan, tidak berbuat apa-apa lagi untuk gereja kita. Padahal Tuhan menginginkan agar kita berbuat sesuatu untuk orang lain demi kemuliaan Tuhan. Baik juga kita ingat kata-kata Presiden Amerika Serikat yang terkenal itu, yang dapat kita analogikan di sini, misalnya seperti berikut.
Janganlah bertanya apa yang bisa dibuat gereja untuk dirimu, tetapi tanyalah dirimu, apa yang dapat kamu buat untuk gereja dan sesama. Jadi saudara-saudara, marilah kita mengambil bagian dalam kehidupan dan pelayanan gereja kita. Dan kita mempergunakan talenta ataupun karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan kerajinan yang tidak pernah kendor, dengan roh menyala-nyala, melayani Tuhan dengan melayani sesama. Kita melayani Tuhan saudara-saudara dengan tidak bersungut-sungut atau asal-asalan saja, tetapi memberikan yang terbaik dari diri kita. Malahan, marilah kita kerjakan kehidupan pelayanan kita dengan selalu bersemangat, semangat yang tidak pernah kendor, dan roh menyala-nyala untuk melayani. Bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mendorong kami agar kami tetap bersemangat dan mengerjakan apa yang patut kami kerjakan sesuai dengan anugerah Tuhan, karunia Tuhan kepada kami masing-masing. Biarlah kami tetap bersemangat untuk melayani Tuhan dan bekerja untuk melayani sesama juga. Pada kesempatan ini kami berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan di Palangkaraya. Kiranya Tuhan memberkati pendeta kami yang melayani di Palangkaraya dan lindungilah keluarganya. Berikanlah berkat yang melimpah kepada pendeta kami agar dia dapat mengerjakan pelayanan dengan sebaik-baiknya dan tidak pernah kendor semangatnya untuk melayani jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua pertua dan diaken, termasuk juga pertua diaken yang sudah emeritus. Kiranya Tuhan menyertai supaya setiap hamba-hamba Tuhan di GBKP Palangkaraya dapat bersatu hati untuk melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan di dalam pekerjaan mereka masing-masing sesuai dengan talenta mereka masing-masing yang Tuhan telah anugerahkan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk Pos PI Pangkalan Bun. Kiranya Tuhan menyertai setiap orang yang terlibat dalam pekabaran Injil di daerah Pangkalan Bun. Kiranya dengan berkat Tuhan, firman Tuhan akan tersebar dan akan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus dan kerajaan Tuhan makin dikembangkan di daerah Pangkalan Bun. Kiranya Tuhan melindungi setiap penginjil yang bekerja di sana dan dengan demikian gereja Tuhan akan berkembang dan makin banyak orang yang menerima Yesus Kristus jadi juru selamatnya. Inilah doa kami ya Bapa, dan sempurnakanlah doa kami ini yang kami sertakan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama di sini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat bekerja, selamat melayani dengan semangat. Tuhan memberkati. Amin.